Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirawanti, NIM 20650024. Di sini saya mereview tentang manajemen proyek information teknologi. Di sini ada terminologi manajemen proyek, aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu dan teknologi untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar, stakeholders, klinik, dan memprediksikan berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkup, merancang, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Di sini ada manajemen personel, produk, dan proses. Di sini ada manajemen proyek Di sini ada manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting. Itu pertama, personal. Kedua, ada permasalahan problem berkaitan dengan produk, proses, dan selanjutnya proyek tambahan atau tapi sangat penting. Di sini ada 4 hal yang berhubungan, mulai dari yang paling penting. Personal mendapat tempat paling penting karena dapat personal yang baik dan tepat, maka 3 hal yang tidak bisa berjalan dengan baik. Kategori personal. Proses pembangunan PL melibatkan banyak personal dan dikategorikan dalam 5 kategori, yaitu 1. Manajer senior di mana yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. Dan kedua, manajer proyek atau teknis, di mana pemimpin tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktis yang mengerjakan PL. Dan ketiga, praktis, di mana yang mengerjakan PL. Dan keempat, klien, di mana klien ini yang menentukan kebutuhan PL dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. Terakhir, kelima, menggunakan PL, di mana yang berinteraksi langsung dengan PL yang digabung. Di sini ada yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek meliputi 2 hal. Itu pertama, keterbatasan lingkup proyek atau proyek constraint. Sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek, yaitu meliputi 3 hal, yaitu time. Sini time, waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek, dan beberapa event yang memaksa dalam time lag proyek, yaitu opportunity atau kesempatan, limitations atau keterbatasan, competition atau kompetensi. Kedua, cost. Semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek, semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tergantung pada biaya. Pentingnya manajer proyek di sini adalah melakukan estimasi, setelah itu adalah memonitor semua limitasi ini supaya proyek aman. Selanjutnya, quality. Semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan sistem pada waktu dalam buket yang ditentukan, namun tetap dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai. Selanjutnya, proyek yang dianggap sukses jika sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan, sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu, sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran, proses pengembangan sistem memiliki impact minimal pada operasi-operasi bisnis yang berkesinambungan. Fungsi-fungsi dan proses manajemen proyek. Di sini ada scoping atau ruangan lingkup, distracting atau pengarahan, controlling atau pengontrolan, planning atau perencanaan, organizing
adalah pengorganisasi, closing adalah penutup. Estimating adalah perkiraan, coding adalah perjadulan. Selanjutnya di sini ada peralatan dan teknik manajemen proyek, yaitu CRAD adalah model jaringan grafik yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Selanjutnya adalah grid. CRAD adalah bagian batang horizontal sedangkan menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftarkan secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Ya, itulah review saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.